Halo sahabatku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya bikin video ini sebelum Idul Fitri. Nah, habis ini kan Idul Fitri ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semua diberikan pangapuroning, diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya buat orang lain, kerabat, istri, teman, saudara, semuanya. Jadi habis ini kita lebaran. Nah, yang penting lebaran itu nomor siji, yaitu meminta maaf dan membuka pintu maaf, terutama pada orang-orang terdekat. Jadi teman-teman gak usah gengsi. Ini yang kadang saya pernah ada cerita di kampung saya dulu itu, koncone gengsi sin, ndak usah gitu, pokoknya yuk sepuro ya, pokoknya minta maaf. Pesan saya hari ini gitu. Jadi meminta maaf itu penting. Kesalahan itu kadang kita itu ndak tahu. Seperti saya begini ini, kadang-kadang ada kata yang mungkin menyinggung ataupun tidak tepat mungkin buat teman-teman, ya saya juga minta maaf gitu ya. Jadi saya mewakili semua di sini juga, saya mau meminta maaf kepada semua teman-teman. Nah itu oke ya. Ini hari ini saya mau sambil ini mau ngabuburit. Ini puasa di hari-hari akhir. Hari ini saya sambil ngabuburit, dan ini saya daripada nganggur, saya banyak permintaan juga. Saya mau mereview apa ini namanya, Honda Civic Vario. Orang penyebutnya Civic Vario. Nah, entah bahasa mekanisnya apa, kode-kodenya EK atau apa, pokoknya ini Civic Vario. Beginilah penampakan mobilnya. Dari depan teman-teman, mobil ini punya konsep model yang sangat stylish, futuristik, sporty, muda banget, kece. Boh, sakarepmu wis ngomongnya apa. Dan ini adalah apa sih arek cilik-cilik iki. Besok malah pejamping-jamping. Ya, mohon maaf gangguan. Jadi mobil ini adalah mobil yang paling sporty menurut saya di era tahun 90-an hingga 2000. Mungkin pendahulunya ini si Genio juga begitu. Jadi sangat wow sekali. Oke ya, dari depan sekarang. Mobil ini pre-facelift. Jadi mobil ini Civic generasi keberapa ya? Ke-6 mungkin, ke-6. Insya Allah generasi ke-6 kalau saya nggak salah ya. Nah, ini mobil ini diproduksi tahun 96 hingga 2000. Nah, gitu ya. Mobil ini produksinya tahun 96 hingga 2000. Tapi di tahun 98 dia ada facelift. Insya Allah 98 kalau saya tidak salah ya. Anggap aja 98 lah gitu, naik turunnya di situ. Kalau 99 pasti sudah facelift atau 2000. Nah, yang awal tuh lampunya begini. Sebetulnya sama sih. Kalau yang facelift itu ini chrome. Nah, ini sudah chrome, ini sudah diganti berarti ya. Agak besar. Kemudian bumper, kalau yang facelift itu dia di sini ada fog lamp, dan bolongan udaranya lebih menciut ke tengah, lebih kecil. Nah, di sini ada fog lamp. Tempat fog lamp, bukan fog lampnya sih nggak ada, kayaknya beli sendiri, tapi tempat fog lampnya ada. Dan ini kalau yang ini lift bawah ini ala-ala ya, artinya dibelikan aftermarket. Teman-teman yang punya konsep modifikasi, konsep kreasi, anak-anak muda, jiwa-jiwa muda, kowe tuwek rapopo, sapi jiwamu nom. Nah, tuwek rapopo, bapak-bapak, om-om, tuwek gak apa-apa, nek jiwane nom. Nah, ini gini. Nah,
guyon ya. Mobil ini kalau teman-teman mungkin bapak-bapak om-om ya, pokoknya sing jiwane muda, nek jiwane sudah tua nggak cocok pakai mobil ini. Termasuk saya ini nggak cocok. Jadi kalau punya konsep untuk kreatif, customize, nah ini mobil ini sangat oke. Jadi sampan konsep sembarang kok pantes no ya. Jadi corongnya bakalannya wis pantes. Sampan konsep sport, elegan, sampan konsep opo pantes. Terus misalnya pengen ini konsep body ya, teman-teman pengen konsep kaki-kaki juga pantes. Konsep engine teman-teman pengen misalnya mau konsep drag, konsep slalom kayaknya sulit ya karena dia bergerak depan. Konsep drag apa dia oke. Speed, konsep speed juga oke. Racing-racingan dia oke. Jadi mobil ini punya, kalau teman-teman berjiwa customize atau kreatif, nah itu ini bisa jadi bahan. Nah, mobil ini sudah macak teman-teman, tapi sedikit. Oke, dari samping lekukan bodinya menurut saya sangat sporty. Jadi mobil ini nanti ada perbedaan dari sisi interior. Dari luar sporty, tapi dari dalamnya nggak imbang. Dalamnya nggak sporty, dalamnya itu lebih ke arah elegan. Nah, teman-teman setuju enggak ya? Mobil ini kalau perbandingannya di zaman itu yaitu si Corolla SEG atau All New Corolla 96 ya, Corolla 96, 97, kemudian All New Corolla yang 18. Nah, itu ya. Perbandingannya sih, rivalnya sih yang kuat di situ. Kalau si Suzuki Esteem GT 96, tapi itu sudah last edition ya, sudah terakhir. Baleno sudah keluar. Nah, Baleno 97. Tapi ya juga kayaknya kalah sama ini dari sisi model. Sekarang kaki, ini yang menarik juga. Dia tidak ABS, tapi yang belakang sudah memakai disc brake. Jadi yang belakang sudah memakai disc brake. Ini sudah pakai disc brake. Velg teman-teman, ini buat model ya opo enak. Kalau ini kan modifikasinya masih modifikasi untuk daily, jadi velgnya tidak ekstrim. Ini velgnya ring 18 ukuran 185. Velgnya ring 15 kok 18. Velgnya ring 15 ukuran 185/55. Ini masih worth it banget untuk jalan-jalan. Ya, jalan-jalan cepat ataupun jalan lambat, kota, tol masih oke. Tapi kalau yang sudah agak ekstrim, kita pakai rim yang besar, yang ring 17 itu mungkin, atau 18 mungkin agak susah ya. Oke, sekarang dari belakang. Ini lampunya masih original. Nah, beberapa teman-teman sudah banyak yang di custom, banyak yang, kalau yang facelift itu kuningnya di sini ya kak ya. Facelift itu kuningnya di sini. Kuningnya di sini. Kalau yang lama ini kuningnya di bawah sini. Banyak yang custom, banyak yang model merah putih, ini merah bawahnya putih, begitu banyak. Kemudian untuk membuka bagasi ini pakai kunci yang ada di sini dan pakai yang di dalam. Gitu ya. Cuma kan plat nomor sekarang tuh lebar-lebar, jadi kuncinya ngepres nggak begitu kelihatan. Itu angel mentoki bukaan ini. Kuncinya begini, tidak ada immobilizer, tidak ada aneh-aneh. Ini masih ada nomor serinya kuncinya ini. Nomor seri kunci 7566. Nah, masih ada nomor serinya. Nah, begini. Nah, sebentar tak ceritakan. Ini spoiler ini custom juga. Tapi ini yang adalah spoiler di punyanya Vario, yang mungkin teman-teman yang Vario nggak ada spoilernya. Spoiler yang model begini yang paling recommended saya. Modelnya cantik, cakep, ganteng, pokoknya komplit lah. Jadi spoiler itu mirip-mirip kayak Evo yang GSR. Nah, tapi ya beda ya, Evo GSR kan non cagak ini tengah gini. Tapi ini kayak ala-ala CK4 atau apa itu dia spoilernya asik dan cantik dilihat. Gak di Sony ya, gak gila nih. Oke, emblem sini terlihat jelas. Oh, sekarang bagasinya ini masuk, jadi dia luas di dalam, bagasinya luas. Dicaki teman-teman kalau beli mobil seperti ini gini, cari yang jelek. Jadi beginian gini, ini cari yang jelek. Jadi nek jelek itu bisa asli. Nek suwapi iki ning gilap, berarti kan ditambal sulam. Berarti golek sing elek. Lho kok wong tuku golek sing elek to Mas? Niku jawabmu lak ngono. Ora apa-apa elek ya wis, aku seneng kok. Jadi kalau saya beli kayak gini-gini cari yang jelek. Ya wes elek-elek itu bulak-bulak. Ono botol-botol bekas opon enggak masalah ya. Itu oke. Kalau batek kayak ginian ini hati-hati. Kadang-kadang beberapa kalau mobil sudah umur, karetnya ini sudah sobek. Kalau kamu nanti nggak jadi beli di tempatnya orang, bukan di tempat saya ya, di tempatnya orang,
kamu misalnya buka-buka gini ini sobek nggak jadi beli, ini nanti orangnya bisa terjadi marah. Ini pernah terjadi, saya pernah pengalaman anak buah saya itu tak suruh ngecek bateki gini dijarai sobek, yang punya marah tapi tetap beli mobilnya. Nah baik kalau kamu pas cuma lihat-lihat doang nggak beli kan ya nanti bisa gegeran sama orang. Jadi lihat mobilnya orang itu ya kudu ono sopan santun gitu loh. Nah ini tips saja, ini saya ada pernah kejadian begitu, bukan di tempat saya, saya di tempat orang lain. Bu karpe teliti, karpe anak buah saya itu gitu, orang saya itu begitu, karpe teliti, maksudnya teliti, tapi orang yang dia ngomel. Nah, akhirnya tak beli teman. Tapi kebetulan mobilnya ya bagus, cuma kita ngecek aja gitu. Nah itu tips saja, ini kejadian di lapangan tuh macam-macam soalnya. Kalau kayak gini karena di belakang ini jangan dicabuti, yang di bagasi aja mungkin masih dicek bisa lah. Kalau di belakang ini sampai cabuti nanti gak iso balik nih, soalnya ini klipnya cuma plastik kecil. Nah buat cabuti gak iso balik nih, yang punya pasti marah nanti, apalagi nggak jadi kamu beli. ini kalau ndak tukang jangan nyabuti karet ini ya, kalau kalian ndak tukang. Nah untuk jok sekarang, ayo bahas interior ya, pelan-pelan ya. Belakang dulu ya, aku tak dari kanan sini. Bismillah. Ini kalau orang agak tinggi masuknya memang agak repot, jadi dia rendah pertama itu, tapi kalau sudah duduk di dalam enak. Nah kene kak senter no kak aku ya, duduk di dalam enak. Sendene iki sandaran kepala headrest kan enggak ada. Ini kalau orang tinggi 170 up ini agak sulit ya kayak gini, nggak bisa sender enak. Kalau orangnya 165 masih asik banget iki headrest ini. Terus yang untuk duduk di tengah sini kalau laki-laki agak besar juga nggak enak. Ini tinggi. Ini munduk bosone sampai apa? Pokoknya bosku iki mumbluk ini loh, Nah, iki mumbluk. Nah, munduk. Ini tinggi jadi nggak enak. Terus ini ada channelnya juga. Mobil ini penggerak depan, tapi ada channel ke belakangnya. Mungkin yang versi luar negeri dia ada AWD paling, atau ini tempat apa saya nggak tahu. Dalannya knalpot. Nah, dalannya knalpot, selang pipa knalpot. Oke ya, dari belakang nggak istimewa banget, tapi cukup asik lah. Joknya ini luar biasa, bahan empuk. Teman-teman sulit loh. Teman-teman cari mobil second yang sudah berumur 25 tahun, dalamnya joknya masih begini. Nah, joknya masih sebagus ini. Ini sulit, ini wow banget. Iki ana centelane centelane klambi. Wes aku tak ning ngarep ning duduk ning sopir ya. Buka dari kiri ya, Kak ya. Sekarang dari kiri. Bismillah. Penak ini. Aku asline kewasa loh teman-teman. Agak apa? Rodok keloyongan iki jam 5 mean iki. Ngabuburit iki. Nah ini teman-teman, joknya ini loh bagus ya gini. Ini sulit kita cari jok yang begini, teman sulit, mesti sobek ada ataupun sudah backlightan jelek gitu. Nah ini jok ini oke ya, sudah clear ya masalah jok ya. Kemudian handrem di sini, dan ini kabel dari ini kecil, laci ini gregetnya iki banyu botol sing 700 ml itu gak masuk iki. Yang bisa masuk yang 330 ml itu. Ini juga iya, ini gregetno ya, terlalu kecil space-nya. Ini yang saya nggak suka dari Vario, terlalu kecil space-nya. Terus kemudian ini yang saya kagumi, dashboard ini apa? Ini asbaknya api, belakang juga ada asbak. Mobil dulu tuh semuanya ada asbak ya. Nah, kemudian bawah ini gak enek tombol ini lagi. Iki transmisi, nanti tak jelaskan sambil jalan. Gigi transmisinya itu satu. Kalau diangkat itu bisa sampai 0 sampai 60 km per jam. Itu gigi satu itu bisa dari 0 sampai 60 kpj. Wow toh, rasio transmisinya itu. Duanya itu bisa menyentuh angka 90-an. Saya nyoba. Dan di gigi 4 kita bisa di angka 160. Mobil ini sudah saya coba. Kemarin malam waktu mau sahur itu tak coba keluar. Tapi tidak untuk ditiru. Kemudian kebetulan kok enggak tak bikin video. Ini bisa 160 kpj ini, masih tembus. Tapi hanya beberapa detik lah. 2 detik, 3 detik itu tak colne rem. Takut saya, mental saya sudah nggak ada. Nah, beda dulu waktu masih kuliah itu, waduh. Nek kadung ngegas motor tak totok nih. Nah, iki dashboardnya tinggi. Mobil ini nggak enak
nggak enak ya nggak enak. Dashboard tinggi ini dan modelnya elegan ini membuat penumpang di dalamnya nyaman. Cuma nggak enak nggak seperti konsepnya dari luar. Konsepnya dari luar kan sporty, tapi kita masuk ke dalam mobil ini nggak sporty. Mobil ini elegan tapi asik, artinya kita jadi penumpang itu betah di dalam mobil. Kalau electric mirror sudah, power window semua sudah, central lock sudah, cuma retract-nya enggak. Sekarang kita buka mesin, tak buka mesin ini. Jadi jerone ngono ku mau ya, lebar-lebar banget enggak. Cuma kalau untuk orang dengan tinggi 180 oke. Untuk orang berperut buncit, sekarang kan lagi ngetren itu perut lelaki berperut buncit. Nah, itu kan jadi idaman juga. Apa? Sugar daddy ya, yang katanya di Facebook itu tak lihat sugar daddy lah, itu kan perutnya buncit, itu bisa naik Vario karena setirnya bisa tilt steering. Guyon ya teman-teman ya, guyon. Oh nggak cepet tua ya, nggak guyon. Piye to buka ya. Nah, walah iki lho. Oke ya, buka iki sing enak. Biasanya Chevy ini ada dua jembatan iki. Nah, iki kan ono kene teko gak ya? Tak jumbeng sing pol lah kene wis. Aslinya kan sini ya. Nah, ini kalau mulai di kasusnya di mana? Mulai kasusnya itu ada di Chevy di apa? Di kok Chevy toh? Mulai di Chevy yang dulu ini kap mesin ini mesti bagian sini patah. Karena dia menyangga kapnya itu kepleh, biasanya patah. Itu sampai Grand Civic sampai Genio pun. Kalau si Vario saya belum pernah jumpa yang patah. Kecuali memang mobilnya bekas nabrak ya. Hati-hati, mobil ini sudah banyak oprean. Jadi teman-teman kalau lihatnya itu nanti carinya ada dua. Cari yang originalan seperti mobil ini, yang sehat original. Menurut saya ini sehat original. Atau cari yang sudah oprean. Jadi sudah mesinnya sudah di cam, sudah stroke, pokoknya intinya wis di kayak balapan. Nah, nanti ada dua tipe situ di lapangan tuh begitu. Jadi wis bekasnya dioprek lah istilahnya. Kalau ini masih istilahnya bisa dibilang apa, masih gadis lah ini ya. Nah, mesin ini intinya gitu. Jadi teman-teman harus bisa mengenali nanti dari mana. Nanti kalau lihatnya itu pertama dari suara mesin, dari sistem bongkar-bongkaran baut-baut itu akeh sing aneh-aneh itu berarti ya apa ya kira-kira sendiri di daerah injektor sini, di daerah head sini. Nah, kalau teman-teman lihat suara mesin dan nyoba itu harus bisa. Dan tapi mobil ini dengan standar 125 HP itu kalau digas dari start itu dia masih bisa nyepin seperti ini tadi. Nah, tadi saya bikin video itu sampai nyepin, cuma karena bannya sudah agak licin jadi guys bunyi kuku gitu. Nah, itu bisa nyepin. Kemudian ini mesin ini kalau bisa jangan ada yang nabrak, karena kalau nabrak harganya nanti murah. Civic Vario ini masalah harga ya teman-teman. Teman-teman ini kan video edukasi ya. Harga mobil ini relatif ngawur, relatif gelap. Antara ada yang jual 45 juta, ada yang jual 40 juta, ada yang jual 55 juta, ada yang jual 80, 90 juta juga ada. Nah, jadi dia harganya agak ngawur dikit, jadi nggak ada tolak ukur. Jadi yang benar yang mana? Yang benar yang menyesuaikan barang. Kalau barangnya ini masuk kategori bagus cukup. Loh, kok copot ini ketarik. Ini masuknya kategori bagus cukup ya. Kategorinya bagus cukup. Kalau yang di atas ini ada namanya bagus super. Itu harganya mungkin sekarang sekitar 75-80 lah. Ada yang di atasnya lagi yang istimewa itu berarti dia like new, masih kayak baru mobilnya, itu ada. Itu bisa 90, bisa lebih, bisa 100 lebih. Nah, cuma mohon maaf, barang seperti ini banyak orang yang menawarkan ke saya itu masih bilangnya istimewa. Tapi kalau menurut saya ini enggak, ini bagus cukupan, sedang lah, tapi masih di atas rata-rata yang ada di pasaran gitu loh. Jadi standarisasi orang tapi berbeda-beda ya teman-teman. Oke, jadi mesin ini teman-teman masih tanya tentang tenaga tadi, dia tinggi, jadi teman-teman nggak perlu mengopreknya, itu sudah buanter mobil ini. Untuk spare part dia agak apa ya, bukan sulit, enggak mahal juga enggak, cukupan lah.
bisa dibilang agak mahal tapi enggak juga. Kalau yang original juga enggak mahal. Kalau dibanding yang lain loh ya. Jadi kalau Honda ini yang spare part originalnya enggak KW, itu kalau dibanding dengan yang lain juga mirip-mirip dan bahkan beberapa lebih murah. Misalnya dari rivalnya mobil ini. Nah, tapi untuk kebandelan mesin ini, mobil ini beda dengan CV generasi sebelumnya. Menurut saya mesin ini F16 ini ya, ini adalah penyempurnaan daripada si mesinnya si Genio. Nah, jadi mobil ini mesinnya penyempurnaan dari Genio. Dia lebih dari Genio itu punya kelemahan di puli askruk, dia lebih kuat, nggak gampang potel. Kemudian dari sisi pemanas pendingin dia juga lebih baik. Dari sistem pendinginnya dia lebih baik. Jadi mobil ini merupakan, kalau saya konstruksi mesinnya adalah sebuah Genio yang di-upgrade, yang disempurnakan, yaitu Vario ini. VTEC ini teknologi yang baru. Sayang VTEC-nya ini ekonomik. Jadi dia berfungsi dia ekonomik. Dia itu jeplaknya kayaknya di angka RPM 4000-an lah mungkin ya. Jadi dia ini VTEC-nya ekonomik. Jadi nggak seperti VTEC-nya mobil sekarang yang agak wow gitu. Ini VTEC-nya ekonomik. Tapi sudah lebih dari cukup. Mobil ini bisa digeber 160 kpj up bisa. Nah, sehat pokoknya ya. Cuma kalau mau pengen begitu harus diceki semua kakinya. Rem-remnya harus diceki semua. Nah, kemudian sisi bahan bakar tidak boros, tidak irit karena mobil ini tenaganya cukup kencang. Tapi masih menyentuh angka 1/10. Naik turunnya di angka itu. Terserah naikmu bagaimana. Nanti tergantung naiknya kalian, ngejoy sikil ya, nek ngejoy sampean ngegase iku gak parah-parah ya oke. Jadi spare partnya nggak gampang, nggak mudah, nggak gampang, nggak mudah ya, nggak mudah, nggak sulit, maaf, nggak mudah, nggak sulit. Kok ngomongku kleru tuh, ki efek petenge perutnya lapar ini. Jadi mau bukakan ini, nggak mudah, nggak sulit. Jadi kita cari itu kalau di kota besar semacam Malang banyak, Surabaya melimpah. Kalau di kota-kota kecil nggak semuanya ada. Nah, tapi jangan khawatir, kota sekelas Malang ini kan sekarang banyak. Nah, jadi kayak di Jawa gini, sekelas Malang untuk ketersediaan spare partnya, di Jawa Timur misalnya Malang, Kediri, Madiun, itu banyak. Mungkin misalnya teman-teman yang anak misalnya teman-teman dari Ponorogo kan bisa belinya di Madiun. Misalnya ada yang spare part yang kurang, ada yang di tempat kalian. Misalnya yang di Ngawi, misal bisa geser ke Madiun, misalnya itu loh. Jadi spare partnya mudah, nggak harus ke kota yang besar banget, misalnya nggak harus ke Jakarta, enggak, ini gampang. Untuk spare part yang aneh-aneh lah ya, tapi kalau kayak semacam kayak selang power steering, kayak sil-sil kayak gitu banyak. Nggak harus kalian ke kota besar, kota-kota agak ke pinggir bisa, banyak. Sil-sil yang itu rusak loh ya, apalagi kayak cuma busi, uli dan kawan-kawan filter ya, wah di pinggir-pinggir sini banyak gitu loh ya, karena kan mobil ini juga banyak. Oke ya, untuk masalah pajak mendekati 2 juta, yang tadi di bawah 2 juta tapi mendekati. Oke, sekarang kita coba test drive. Oke, kita coba ya kawan-kawan, cek dulu koplingnya. Nah, ini mobil ini koplingnya enteng, cek dulu kopling, dicek setir, dienggok-enggok nih, ternyata masih enteng, normal. Mobil ini it's very fun to drive. Maksud saya ya, aku tak bahasa Inggrisan sih. Very fun to drive, drive pokoknya, enak. Kenapa saya mereview mobil ini cukup lumayan kegirangan ketika test drive? Karena ini adalah salah satu idaman saya ketika dulu sekolah. Mana-mana anak-anak yang kelahiran tahun 80 ke 90-an, ini komennya, Vario is very pokoknya motor banter, motor wow, zaman sekolah biyen. Waduh, sampai sekarang pun mobil ini masih kategori wow, this is beautiful car. Intinya ya wis motoring ini lah. Ini saya cukup mengagumi Vario ini. Fun to drive, saya tidak bisa berkata-kata, intinya fun to drive mobil ini. Sampan pakai pelan oke, katakan dipakai ini goyang kanan kiri gini, ini juga ndak limbung, dipakai dibilang kempuan ya ndak kempuan, dibilang keras juga ndak keras, suspensinya itu pas.
dibilang pendek banget ya enggak pendek-pendek banget kalau kita pakai standar per standarnya. Terus pokoknya pas motor gitu, atos keras enggak, empuk ya enggak, limbung ya enggak begitu. Apalagi ya, untuk speed dia enggak memalukan, enggak malu-maluin, kita masih bisa high speed. Ini tergantung nyali kamu lah kalau mau high speed. Dimodifikasi, part aftermarketnya banyak, produk engine-nya banyak. Jadi sama mulai beli open filter, beli misalnya mau nambah intercooler, blow off dan kawan-kawan itu, apalagi mau upgrade engine, swap itu tersedia banyak. Upgrade cylinder kok ada, upgrade kaki-kaki, link arm, stabilizer stud bar. Apalagi ini kalau dilepasi joknya ini masang pipa itu, masang roll bar itu oke. Nah, mobil ini dipasang roll bar misal pakai seamless SCH40 atau SCH50 oke. Yang penting safety, regulasi. Kalau mau temenan balapan. Kalau untuk orang seperti saya ini kan cuma partai penghibur. Gak ada nyali kalau untuk balapan. Gak ada biaya juga. Yang pasti itu gak ada biaya nih. Oke. Terus ini transmisi saya nggak bisa nyoba di sini, teman-teman. Mobil ini satunya bisa 0 sampai 60, duanya bisa ke 90 sampai 100. Yang punya Vario komen, kalian pernah menggeber sampai berapa gigi satu duanya? Ini yang mobil saya kebetulan ini kemarin beberapa 2 hari tak coba kita naikin wargi. Enak deh aku. Kemarin ada acara bukber, tapi saya senang menyebutnya itu makan bersama, bukan bukber. Karena dari teman-teman tak tanya juga beberapa tidak puasa, jadi ya makan bersama gitu aja. Setelah itu saya pulang malam ke Surabaya sama nyoba mobil ini. Waduh, tenaganya lolos. Mungkin kalau sama bandingkan dengan Civic tipe R yang baru ya kalau apa-apa nih, tapi fun to drive itu kita dapat di mobil ini. Kesenangan hati itu dapat, apalagi knalpot zaman bikin kering. Ini kan knalpotnya agak mur tapi kasih kalem. Kalau saya suka yang kering, gitu. Nah, itu knalpotnya kering, header sudah dikasih header 41. Gitu aja wis wow banget. Tapi mobil ini standar sudah wow. 125 HP dengan kondisi begini saya kira mobil ini belum mengalami reduksi tenaga. Jadi tenaganya masih cukup bagus. Nah, kadang saya sering banyak lihat itu Vario di sana mesin itu mamel, gedemel di bahasa Indonesia apa ya? Lemot. Nah, mobil ini 125 HP kok rasanya kayak mobil 90 HP, kayak mobil 80 HP itu saya sering banget lihat di sana. Dia tak coba serkan. Ini misalnya itu tuningnya habisnya lumayan banyak, tuningnya gitu. Walaupun lebih murah 5 juta, 7 juta dari pasar nggak tak ambil. Karena ya kosnya nanti saya lebih banyak Pak. Kalau tak jual ke teman-teman nggak akan tahu sebetulnya. Saya diam aja nggak tahu kalian. Ya ada yang tahu tapi banyak yang nggak tahu. Cuma saya nggak mau, mesti tak cerita nih, Mas mobil ini agak lemot. Tak cerita nih kalau memang saya dapatnya tukar tambah dan terpaksa seperti itu saya jual, tak cerita nih. Mobilnya agak lemot sampai niki ini kasih. Pasti tak kasih rangkaian treatment. Gitu. Oke, saya kira gitu cukup teman-teman ya. Ini sudah jam saya ini sudah menunjukkan mau maghrib, juga mau buka. Sekali lagi selamat Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbiran ojo lali. Terus nek mulih kampung ojo lali ziarah neng bapak ibumu, mbahmu sing wis gak ono. Ya. Jangan tinggalkan kebudayaan ziarah kubur. Nah, pesan saya hari ini gitu. Pulang lebaran ziarah. Ziarah itu hal yang sangat penting, menghormati orang tua leluhur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, daunnya dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Berani Mbah Kung. Ya, Bran.